Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi semuanya. Bagi mahasiswa atau bagi guru atau bagi peminat pembelajar bahasa Inggris, terutamanya discourse, terutamanya linguistik, terutamanya semantik atau pragmatik dan mata kuliah yang lain. Saya hari ini akan memberikan materi yang berbeda dari materi-materi yang sebelumnya. Baik, wait a moment. Oke, jadi sudah terlihat ya teman-teman semua ya. The topic of this discussion is about the principles of critical discourse analysis. Jadi CDA itu adalah salah satu topik di pertemuan ke-13-14, terutamanya pada kurikulum mata kuliah discourse analysis di program sarjana S1 gitu ya. Jadi kalau kalian dari perguruan tinggi yang lain atau kalian dari perguruan tinggi PGRI, Universitas PGRI Semarang, so you are going to deal with this kind of curriculum. Maka today I would like to explain a principle of CDA or critical discourse analysis. Mungkin bagi teman-teman yang masih S1, CDA itu sangat sangat berat ya, mata kuliah ini sangat berat ya. Karena memang sebelum mendapatkan CDA atau mendapatkan discourse analysis, teman-teman tentunya harus menguatkan pada teori-teori linguistik begitu. But then tidak semua university memiliki mata kuliah discourse analysis pada jenjang S1. Biasanya perguruan tinggi tertentu yang memberikan mata kuliah discourse analysis, terutamanya pada subtopik critical discourse analysis, itu pada jenjang strata magister atau master of English atau master of English education. Okay, but then it will be okay bagi teman-teman yang sedang belajar di S1 atau S2, so it will be very benefit for you to to gain much information and references about what CDA is. Okay, yuk kita mulai. Nah, saya mencoba akan mengelaborasi tentang principles of discourse analysis. So actually there are some principles of discourse analysis. Apa aja prinsip-prinsip dalam critical discourse analysis itu, begitu. Dan bagi kalian yang suka menganalisis atau membuat riset tentang DA, maka CDA bisa menjadi salah satu approach ya yang bisa kita gunakan untuk membuat research gitu. Kalau kalau yang masih S1 semester 7 misalkan, if you are going to have your skripsi for example, maka biasanya skripsi itu kan identik dengan penelitian eksperimen gitu. Ya, kalian harus ke sekolah dan lain-lain. But then kalau kalian menghindari hal kayak gitu, kalian bisa masuk ke dalam penelitian discourse atau penelitian critical discourse analysis gitu, right? So again, the topic is about the principles of critical discourse analysis or CDA. Principles and aims of critical discourse analysis. There are many ways to do critical discourse analysis. Bisa jadi dilihat dari paradigms, dari filosofisnya, dari theories and methods. May differ in these many approaches, and these may sometimes also be related to national differences. So talking about the CDA, actually, which approach that will be used? Okay, apakah kita akan melihat dari paradigm perspektif atau dari filosofi perspektifnya atau dari teori perspektif or dari methods perspektifnya? Okay. Nah, CDA does not primarily aim to contribute to a specific discipline, paradigm, school, or discourse theory. It is primarily interested and motivated by pressing social issues, which is hopes to better understanding through discourse analysis. So this critical discourse analysis sebetulnya lebih mengacu kepada hal-hal yang berada di sekitar kita ya. Jadi discourse itu kan wacana, oke, analisis wacana. Analisis wacana kritis gitu bisa kita melihat dari sekeliling kita. Dalam teori ini mengatakan bahwa pressing social issues ya, kita bisa melihat dari social issues. Apa social issues sekarang yang lagi trends, yang lagi growing up, itu kita bisa ambil itu sebagai topik untuk penelitian CDA. Misalkan saja yang sekarang itu tim sepak bola
Garuda masuk ke dalam final dan kemudian menjadi run part. So there will be many critical discourse analysis that you can do, alright, from the text produced by netizen, for example. Okay, di sana banyak netizen yang membuat meme yang berbeda-beda, alright. So actually we can make it that meme is as the data. Kita bisa menganalisis itu gitu. Oke, meme di final yang kemarin atau di semifinal yang kemarin. Unlike other discourse analysis, critical discourse analysis should take an explicit socio-political stance. They spell out their point of view, perspective, principles, and aims, both within a discipline and within society at large. Ini kita menekanannya kepada socio-political stance, ya, socio-political stance. Makanya banyak hal-hal yang bisa kita ambil data dan kita analisis secara CDA. Contoh yang lain misalkan yang sekarang itu misalkan pidato politiknya siapa begitu. Right. Pidat misalkan ustadz tertentu, oke, ustadz tertentu yang menyampaikan orasi-orasi atau ustadz tertentu yang menyampaikan dakwah and so on and so on. Nah, itu bisa dianalisis secara CDA gitu. Pengalaman saya pribadi yang sudah saya lakukan dengan CDA itu adalah misalkan menganalisis Friday sermon, ya. Friday sermon itu adalah khutbah Jumat, ya. Kita coba lihat khutbah Jumat, kita analisis secara CDA. Apakah bisa, Pak? Of course bisa gitu ya. Jadi khutbah Jumat kita analisis secara CDA. Dengan unit analisis apa? Kita bisa menggunakan appraisals, kita bisa menggunakan dexis, kita bisa menggunakan discourse markers, kita bisa menggunakan yang lain dan sebagainya begitu. So there are so many data that we can gain as the result of the data. Okay. Unlike politicians and activists, critical discourse analysis go beyond the immediate, serious, or pressing issues of the day. Jadi kalau politisi itu kan hanya sekedar atau aktivis itu kan hanya sekedar mengkritisi gitu ya. Kalau diwawancarai kemudian mereka mengkritisi, tapi dia tidak mengkritisi secara mendalam gitu, secara kebahasaan. Nah, CDA itu adalah melihat secara struktur, alright. Bisa struktur secara image. Image itu adalah gambar atau multimodality. Kita bisa juga menganalisis secara apa namanya, secara semiotik, oke. Okay? Ya, baik itu facial expression maupun verbal expressions. Ya, baik kita bisa menganalisis juga secara misalkan secara teks atau konteks gitu. Nah, banyak yang bisa kita lakukan di CDA ini gitu, right? Misalkan pada headline Suara Merdeka atau pada headline surat kabar yang di Jakarta Post, kita bisa bisa analisis itu dengan menggunakan CDA gitu. Ya, dalam perspektif unit analisis apa yang akan kita pakai begitu. Nah, enaknya CDA itu seperti itu gitu ya. And next is a power and dominance, ya, power and dominance. So pada principles ini yang akan coba saya ungkap adalah tentang power and dominance. Apa yang dimaksud power is power involves control, namely by members of a group over those of other groups. And what about the dominance? Dominant is we use the term dominant as in a case with power. Dominant is seldom total, yeah, seldom total. It may be restricted to specific dominance, and it may be constituted by various modes of challenge that is counter power. So dalam konteks tertentu, alright, dalam konteks tertentu, misalkan pada teaching interaction atau pada learning interaction, teachers and student interaction di sana pada dialog tertentu maka terlihat power di situ, right? Power yang dipakai oleh guru kepada siswanya, ya. Jadi kata apa yang mengandung power di situ? Or kita juga menganalisis secara dominance gitu ya, secara dominance. Pada conversation sebuah grup atau sebuah komunitas atau sebuah society, okay? Atau sebuah novels, okay? Atau sebuah drama, we can actually detect, okay, using this dominance analysis, gitu, okay. And
Next is it is about the significant and specific contribution of CDA to critical social or political analysis. So for you guys, if you love something like political issues or social issues, you bisa menggunakan CDA ini sebagai alat, ya, sebagai alat untuk menganalisis gitu. Oke. Okay. One dominant speakers may effectively limit the communicative rights of others. Contohnya by restricting free access to communicative events, speech act, ya, discourse, genres, participants, topics, or styles. And dominant speakers control access to public discourse and hence are able to interact, manage the public mind. Social cognitions, attitude, ideologies, norms, and values that are ultimately in the interest of the dominant group. So we can do analyzing which one is more dominant in conversations or in the dialogue by having the CTA critical analysis. Ya, pada konteks tertentu, misalkan ya, kita bisa melihat teks-teks pada drama, ya, mana yang memiliki power dan mana yang memiliki dominance, ya. Pada teks itu kita bisa lihat dan kita bisa analisis gitu, dan why-nya juga terjawab, ya. Why-nya juga terjawab, kenapa ini dominan dan kenapa ini less dominant, kenapa ini powerful, kenapa ini less powerful. Tuh, pada sebuah teks, ya, konteks sebuah drama atau konteks sebuah novels atau konteks sebuah film atau konteks sebuah discussions, alright, rapat-rapat politik, rapat-rapat sosial dan seterusnya. Both cases show the relevance of the socio cognitive interface between discourse and dominance. The crucial notion of reproduction is needed to explain how discourse plays a role in the reproduction of the dominance presupposes an account that relates discourse structures to social cognition and social cognition to social structures. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ingin melihat powers and dominance pada sebuah conversation atau pada sebuah percakapan, alright, misalkan pada sebuah percakapan tour guide dengan orang asing di Bali, alright, atau pada sebuah percakapan interview, oke, okay? Itu andaikan mata najwa itu diselenggarakan dalam bahasa Inggris, kita akan bisa menganalisis itu, alright, power and dominance dari najwa Zihab. Itu kita bisa melihat itu, kita bisa menganalisis itu sebetulnya dengan critical discourse analysis gitu, right? And I guess that's all that I can say. I do hope that will be very fruitful for you. Okay, so it is only a little part of the CDA, all right, the principle of the CDA, and this topic is focusing on power and dominance, right, in the text. So again, if you're interested in having CDA analysis or sorry CDA research or CDA data, you can get this right as your future research. Thank you for your attention. See you again with my other video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.